Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali lagi akan mengangkat satu alur cerita film yang berjudul A Lonely Place to Die, rilis pada tahun 2011. Film besutan sutradara Julian Gelby ini menceritakan kisah 5 orang pendaki gunung yang akan melakukan pendakian di sebuah pegunungan yang ada di Skotlandia. Di hari kedua pendakian, mereka menemukan seorang gadis kecil yang diculik dan disekap di dalam sebuah bunker di dalam hutan. Aksi penyelamatan mereka untuk mengantarkan gadis kecil itu ke desa, akhirnya berujung pada diburunya mereka oleh para penculik yang sadis. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia A Lonely Place to Die. Cikijos. Film dibuka dengan pemandangan indah di pegunungan yang ada di Skotlandia. Terlihat 3 orang pendaki sedang mendaki di sebuah tebing yang terjal. Mereka adalah Rob yang saat ini berada di posisi paling atas dan Eddie bersama Alison berada di posisi paling bawah. Saat Alison dan Eddie sedang asik berfoto untuk mendapatkan gambar dengan pemandangan yang bagus, Rob menarik tali pendakian yang saat itu tanpa sadar terinjak oleh Eddie. Seketika Eddie dan Alison terjatuh akibat kehilangan keseimbangan. Beruntung mereka masih terikat dengan tali. Eddie dan Alison kini dalam posisi bergelantungan dan Eddie dengan posisi kepala berada di bawah. Eddie yang ketakutan berteriak histeris. Alison berusaha menenangkannya dan berteriak meminta bantuan kepada Rob yang ada di atas. Beruntung mereka berhasil selamat setelah Rob turun menolong mereka. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil menuju puncak. Lalu film pun dimulai. Terlihat Alison memberikan nasihat kepada Eddie untuk berkonsentrasi saat melakukan pendakian bersamanya. Ia harus bersungguh-sungguh dan setiap langkahnya harus dipikir dengan masak-masak. Ia juga mengatakan rasa cepat puas adalah pembunuh di sana dan beruntung mereka saat itu hanya mengalami luka memar. Lalu mereka bertiga berjalan menuju penginapan untuk bergabung dengan sepasang pendaki lainnya yang bernama Alec dan Jenny. Saat berada di dalam penginapan, Eddie yang baru pertama kali bergabung merasakan seperti ada bau orang meninggal di dalam penginapan sederhana itu. Di mana juga penginapan itu tidak memiliki saluran telepon. Dan di dalam kamar, terlihat Alison sedang memeriksa luka memarnya, sementara Alec menghibur istrinya yang saat itu merindukan anak mereka yang dititipkan ke orang tua Alec. Di kamar lainnya, Eddie mencoba melakukan panggilan telepon selulernya yang tidak mendapatkan sinyal sedikit pun. Dan Rob sedang mempelajari cuaca di sana. Ketika malam, mereka menghabiskan waktu dengan bermain kartu sambil minum-minum untuk menghangatkan tubuh mereka sambil menunggu fajar. Saat malam mulai larut, Alec dan Jenny berpamitan untuk masuk ke kamar mereka. Dan di luar, terdengar suara petri yang bersautan menandakan sebentar lagi akan turun hujan lebat. Pada keesokan paginya, mereka terlihat bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Hari itu, mereka terpaksa melakukan perubahan rencana arah pendakian karena cuaca. Mereka akan menuju tebing utara hari ini yang relatif lebih mudah dan memiliki banyak tempat untuk berlindung jika turun hujan. Saat siang, mereka beristirahat dan makan siang di hutan pinus yang sangat rindang. Menjelang 5 menit sebelum keberangkatan, Eddie berpamitan untuk buang air kecil menjauh dari tempat mereka beristirahat. Saat itulah Eddie mendengar suara sayup-sayup teriakan. Ia lalu memanggil teman-temannya agar mendatanginya untuk memeriksanya. Rob awalnya mengira Eddie bercanda. Alison kemudian beranjak pergi mendatangi Eddie. Alison juga ternyata mendengar suara itu. Namun Alison mengira itu adalah suara binatang. Eddie meyakinkan itu adalah suara teriakan seseorang. Saat Alec, Jenny, dan Rob berada di sana, mereka juga ternyata mendengar suara teriakan sayup-sayup. Alison kemudian berjalan mencari asal sumber suara. Ia menemukan sebuah pipa yang tertanam dari dasar tanah. Saat teman-temannya berada di sana, Rob lalu berkata pipa itu seperti lubang pernapasan dan sepertinya ada seseorang di dalam sana. Ia lalu berlari mengambil tasnya dan mengeluarkan 2 buah skop di dalam tasnya. Mereka segera menggali tanah yang sepertinya masih baru digali. Tidak lama berselang, mereka mendapati penutup lubang di balik tanah yang mereka gali yang terbuat dari kayu. Mereka lalu bersama-sama mengangkat penutup lubang itu. Ketika berhasil terangkat, mereka semua terkejut setelah mendapati seorang gadis kecil berada di lubang bunker itu dalam kondisi ketakutan.
Eddie berusaha meraih anak itu, namun anak itu tiba-tiba menggigit tangannya. Jenny mencoba menenangkan gadis kecil itu dengan sosok keibuannya memasuki lubang, lalu membawanya naik ke atas. Gadis kecil itu ternyata bernama Anna. Jenny berusaha menanyakan dari manakah asalnya. Namun mereka semua kebingungan dengan bahasa yang diucapkan oleh Anna. Anna tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka akhirnya memutuskan untuk menolong gadis yang malang itu dan mengantarkannya ke desa terdekat, yaitu desa Anandmore. Sebelum para penculik yang menyekap Anna berhasil kembali ke sana. Dikarenakan desa terdekat berjarak sangat jauh, mereka membagi 2 tim perjalanan untuk menuju desa. Rob dan Allison mengambil rute yang lebih pendek dengan jalur tebing yang terjal agar bisa cepat sampai ke desa untuk mencari bantuan polisi, tim SAR dan helikopter untuk menjemput yang lain yang akan melewati rute lebih jauh menyusuri sungai. Terlihat Rob dan Allison berlari menuruni gunung hingga mereka sampai di sebuah tebing di pinggir sungai. Setelah Rob mengikat tali pada sebuah batu, Allison terlebih dulu memulai menuruni tebing. Namun tali yang ia gunakan tidak cukup sampai ke dasar. Ia kemudian berteriak memberitahukan Rob. Allison kemudian merayap menuruni tebing agar bisa mencari posisi tumpuan. Dan Rob mulai menuruni tebing. Namun Allison tiba-tiba terkejut setelah melihat Rob terjatuh ke dasar setelah tali yang ia gunakan untuk turun terputus. Rob langsung tewas setelah mendarat di bebatuan tepi sungai. Allison yang bersedih kemudian melanjutkan menuruni tebing dengan hati-hati. Namun tiba-tiba dari atas berjatuhan batu yang cukup besar ke arahnya. Sepertinya batu itu sengaja dijatuhkan. Salah satu batu akhirnya menimpa kepala Allison yang membuatnya terjatuh ke bawah, menimpa pepohonan dan mendarat di sungai. Beruntung Allison berhasil selamat dan berenang menuju tepi sungai di dekat mayat Rob berada. Ia lalu jatuh pingsan. Allison terbangun dari pingsannya. Namun ia terkejut saat menyadari ia berada di sebuah bunker seperti bunker tempat gadis yang ia selamatkan disekap. Allison kemudian berteriak meminta tolong. Lalu rupanya Allison sedang bermimpi saat ia pingsan. Saat ia terbangun, ia lalu mendekati jasad Rob sambil menangis. Ketika Allison memeriksa tali yang digunakan Rob, ia terkejut setelah mendapati tali itu terputus karena dipotong secara sengaja. Saat ia memandang ke atas, ia melihat sekelebatan orang berada di puncak. Sementara itu, Alec dan yang lainnya berjalan sudah mendekati sungai. Dan Allison melanjutkan perjalanannya dengan berlari menuju tempat yang akan dilewati oleh rombongan Alec. Di tempat lain, terlihat 2 orang pemburu rusa sedang mengincar buruannya. Saat salah satu dari mereka sedang membidikkan senapannya, mereka dikejutkan oleh kehadiran 2 orang pria misterius. Pria misterius itu mengancam akan melaporkan mereka karena berburu di musim bukan musim perburuan. Para pemburu itu lalu mengatakan kalau mereka akan melawan mereka. Tiba-tiba salah satu pria misterius yang berada di belakang pemburu itu mengeluarkan sebuah pisau dan menusuk leher salah satu pemburu, lalu memaksa pemburu satunya untuk berjalan mundur ke tebing hingga terjatuh dan tewas. Pria misterius itu lalu mengambil senapan para pemburu. Dan di jalan raya, terlihat 3 orang pria sedang berkendara menuju desa Anandmore. Remind me the name of this place again. Allison akhirnya berhasil menyusul Alec dan yang lainnya yang saat itu sedang berada di seberang sungai yang berarus deras. Ia berusaha memperingatkan yang lainnya dengan mengatakan kalau Rob telah tewas karena ada seseorang yang memotong talinya. Namun karena suara arus air deras, mereka tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allison. Allison kemudian mengirimkan bahasa isyarat kalau Rob telah tewas. Saat semua dalam kondisi terkejut mengetahui Rob telah tewas, tiba-tiba sebuah peluru menembus Jenny yang saat itu sedang memegang Anna yang ditembak oleh pria misterius. Jenny dan Anna kemudian terjatuh ke sungai dan dibawa oleh arus deras. Alec yang berteriak histeris mencoba menolong Jenny, namun dicegah oleh Eddie karena itu sangat membahayakannya. Eddie mengajak Alec untuk turun ke bawah agar bisa meraih Jenny dan Anna. Saat mereka semua berlarian menuju ke bawah sungai, para pria misterius yang berada di atas bukit berusaha menembaki mereka. Salah satu tembakan akhirnya mengenai tas punggung Allison yang membuatnya terjatuh ke sungai. Allison kemudian berenang meraih Anna. Namun saat mereka di bawah arus, Anna terlepas dari pegangan Allison. Ia kemudian berusaha menyelam mencari Anna.
Saat berada di dasar, Allison terkejut setelah menemukan mayat Jenny dengan kondisi luka tembak di mata. Ia lalu naik ke permukaan dan kembali menyelam mencari Anna. Allison berhasil menemukan Anna yang sudah dalam kondisi pingsan di dasar sungai. Ketika ia berhasil naik ke permukaan, Allison segera memberikan pertolongan napas buatan ke mulut Anna. Beruntung, Anna berhasil diselamatkan. Saat itulah tiba-tiba Allison dan Anna dikagetkan oleh tembakan para pria misterius. Mereka berdua bergegas menaiki tebing sungai, namun Allison yang terpeleset ketika memanjat tebing terpisah dengan Anna yang berlari memasuki hutan untuk bersembunyi. Allison akhirnya bertemu dengan Alec dan mencoba mencari keberadaan Eddie dan Anna. Sementara itu, Anna yang bersembunyi di balik sebuah batu di dekat salah seorang pria misterius terkejut setelah seseorang membekap mulutnya. Ternyata itu adalah Eddie. Mereka berdua kemudian meninggalkan tempat itu dengan mengendap-endap. Namun seekor burung membuat Anna kaget yang membuat mereka ditembaki oleh pria misterius. Eddie segera menggendong Anna dan berlari di tengah tembakan. Saat berada di tepi jurang, Eddie terpeleset yang membuat mereka terjatuh berguling-guling ke bawah dan menyebabkan salah satu kaki Eddie cedera. Eddie berhasil membawa Anna dengan kondisi berjalan pincang menuju tempat persembunyian Allison dan Alec. Dikarenakan kondisi kaki Eddie tak bisa berlari dari kejaran para pria misterius, mereka lalu mengatur siasat. Sekarang mereka menyadari kalau pria misterius itu adalah para penculik Anna yang berusaha menangkapnya. Alec berinisiatif untuk berlari menggendong boneka mirip Anna untuk mengalihkan perhatian penculik, walau ia harus tewas tertembak. Sementara itu, sebuah mobil yang ditumpangi oleh 3 orang pria menuju desa Ananmore sedang melaju mendekati desa. Terlihat salah seorang dari mereka sedang memasang alat pelacak GPS di balik tumpukan uang di dalam sebuah koper. Sementara itu, Allison, Eddie, dan Anna berhasil meloloskan diri dari kejaran penculik dengan menuruni sebuah tebing menggunakan tali. Saat mereka beristirahat, terjadi sedikit perdebatan antara Eddie dan Allison tentang apakah menolong Anna adalah langkah yang tepat atau justru salah karena telah memancing kemarahan para penculik. Namun Allison berkeras tetap menolong Anna. Sementara itu, 2 orang penculik sedang keluar dari hutan menuju mobil mereka. Walau tidak berhasil menangkap Anna, mereka mengatur siasat dan bergegas menuju desa Ananmore untuk bertemu anak buah ayahnya Anna, mengambil uang tebusan walau tanpa menyerahkan Sandra. Dan di dalam mobil yang ditempati oleh 3 orang pria sedang mendengarkan suara rekaman para penculik yang sedang menculik anak bos mereka. Terdengar para penculik meminta tebusan sebesar 6 juta euro, dan mereka bertiga ditugaskan untuk membebaskan Anna dari penculiknya. Anna adalah anak seorang pengusaha dan penjahat perang yang terkenal sadis. Saat itulah mereka berhenti untuk mengatur siasat saat sebelum menemui penculik di sebuah kafe yang ada di desa Ananmore. Pada malam harinya, Eddie, Allison, dan Anna berhasil mencapai desa Ananmore yang saat itu sedang berlangsung acara karnaval. Mereka bertiga lalu bergegas menuju pos polisi untuk melaporkan perihal penculikan dan pembunuhan. Polisi itu kemudian menyuruh mereka untuk menunggu kedatangan rekannya untuk membawa mereka menuju kota yang lebih besar yaitu Inverness. Dan di sebuah kafe, anak buah orang tua Anna sedang bertemu dengan salah seorang penculik. Mereka sedang bernegosiasi di mana para penculik itu akan pergi terlebih dahulu membawa uangnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Barulah nanti ia akan memberitahukan di manakah Anna berada. Namun perwakilan ayahnya Anna menolak menyerahkan uang sesuai kesepakatan yang mereka rencanakan. Uang tidak akan diserahkan jika mereka tidak melihat Anna. Sementara itu, di pos polisi, Eddie mempertanyakan kepada polisi kenapa temannya belum datang untuk menjemput mereka. Saat polisi itu masuk ke dalam untuk menghubungi rekannya, Eddie dan Allison berdebat kecil. Setelah melewati semua apa yang mereka alami di gunung, Eddie merasa curiga dengan lambatnya respon para polisi. Ia memiliki kekhawatiran kalau para polisi itu juga terlibat dengan para penculik. Eddie khawatir kalau polisi itu sengaja memperlambat mereka untuk menunggu kedatangan penculik agar bisa membereskan mereka. Allison akhirnya mulai menyadarinya. Eddie mengajak Allison untuk pergi secepatnya dari pos polisi itu. Saat mereka bertiga bersiap akan pergi, polisi itu datang melarang mereka untuk pergi. Karena mereka sudah menjadi tanggung jawabnya, Eddie tetap bersikeras untuk pergi. Polisi itu menyuruh meninggalkan Anna di pos polisi jika mereka berkeras untuk pergi. Saat polisi itu makin mendekat, Eddie segera mengambil pisau di atas meja. Ia lalu menodongkannya ke arah polisi itu.
Saat itulah, tiba-tiba polisi itu ditembak oleh seorang penculik dari kejauhan. Diikuti suara ledakan petasan pesta karnaval. Eddie, Allison, dan Anna segera tiarap dan merangkak menuju pintu belakang dengan dihujani tembakan dari penculik. Allison bersama Eddie dan Anna berhasil keluar dari pos polisi, namun mereka dikejar oleh penculik yang membawa senjata api yang bertopengkan kepala babi. Saat mereka berlari di sebuah lorong, tiba-tiba sebuah tembakan mendarat di tubuh Eddie yang berasal dari anak buah orang tuanya Anna. Secara bersamaan, orang itu juga ditembak oleh penculik yang datang ke tempat itu. Allison berhasil berlari menjauh dan menggendong Anna untuk bersembunyi. Dan di dalam lorong, penculik itu menembaki Eddie dan anak buah orang tuanya Anna. Namun, anak buah orang tuanya Anna berhasil mengirimkan pesan kepada kedua temannya kalau Anna tidak bersama para penculik. Seketika, anak buah orang tuanya Anna yang berada di kafe ketika mendengarkan berita tersebut segera menyerang penculik. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Namun, penculik itu berhasil melarikan diri membawa koper yang berisi penuh uang. Sementara itu, Allison bersama Anna terus berlari dari kejaran penculik bertopeng. Mereka berusaha menggedor pintu rumah warga. Saat salah satu rumah membukakan pintu, mereka berdua segera berlari memasuki rumah itu. Namun penculik itu juga masuk ke dalam rumah dan menembaki si pemilik rumah. Dan api mulai menyala di rumah itu. Allison berusaha melakukan perlawanan, namun ia berhasil dicekik oleh penculik. Ketika penculik itu akan menusuk Allison, Anna melempar kepala penculik dengan gelas. Dan Allison berhasil menyiramkan air panas ke muka penculik. Allison dan Anna pun berlari ke lantai 2 dan bersembunyi di sebuah kamar. Namun penculik itu berhasil memasuki kamar dan memukul Allison hingga pingsan. Penculik itu kemudian mendekati persembunyian Anna yang bersembunyi di bawah kolong ranjang, lalu mengangkat ranjang itu. Anna kemudian berlari ke sudut kamar. Ketika penculik itu mendekati Anna, Allison terbangun dan segera memukul penculik itu dengan gelas, lalu mendorongnya ke jendela. Penculik itu pun tewas setelah terjatuh dari jendela kamar lantai 2. Sementara di dalam kamar, api mulai membesar disertai asap yang mulai pekat. Allison kemudian menggendong Anna menuju jendela. Kemudian melemparkan Anna ke semak-semak bunga di depan rumah agar Anna bisa selamat dari bahaya kebakaran. Dan Allison kemudian jatuh pingsan. Beruntung Allison berhasil selamat setelah beberapa saat kemudian pemadam kebakaran datang menolongnya. Dan di tempat lain terlihat penculik yang membawa koper yang berisi uang berhasil mencapai mobilnya. Saat ia bersiap akan pergi, tiba-tiba anak buah orang tua Anna datang memecahkan jendela mobil dan berhasil menangkapnya hidup-hidup. Lalu membawa penculik itu ke dalam sebuah hutan menemui orang tuanya Anna yang sudah menunggunya bersama anak buahnya di dalam hutan. Di akhir film terlihat Allison dan Anna sedang berada di dalam sebuah ambulan, dan Anna berbaring di sampingnya. Anna mengucapkan terima kasih kepada Allison setelah diterjemahkan oleh seorang perawat yang mendampingi mereka. Dan film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film yang sangat seru. Sampai di sini, Mimin menemani Anda dalam video kali ini. Berjumpa lagi dengan video Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.